Halo semuanya. Di video ini saya mau menjelaskan secara singkat tentang cara belajar kecerdasan buatan. Jadi ada 3 metode utama yang bakal kita bahas pada video ini, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Metode ini dipakai supaya komputer bisa belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan secara otomatis. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, perkenalkan, nama saya Jitron dengan NIM 246111187. Ya, baik. Jadi, apa itu supervised learning? Supervised learning adalah salah satu metode pembelajaran mesin yang menggunakan data berlabel sebagai dasar pembelajaran. Data berlabel berarti setiap data input sudah memiliki jawaban atau output yang benar. Dengan data ini, sistem dilatih untuk mengenali hubungan antara input dan output sehingga mampu melakukan prediksi pada data baru. Cara kerja supervised learning. Proses supervised learning dimulai dengan memasukkan data berlabel ke dalam model. Model kemudian mempelajari pola dari data tersebut dan membandingkan hasil prediksi dengan label asli. Kesalahan yang terjadi akan digunakan untuk memperbaiki model secara bertahap. Supervised learning di dalam dunia nyata. Nomor 1, pengenalan wajah dalam smartphone atau CCTV. Yang kedua, deteksi email spam berdasarkan pola teks. Ketiga, prediksi harga rumah dengan data historis fitur seperti fitur properti. Yang terakhir, sistem rekomendasi berdasarkan perilaku pengguna. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran di mana model belajar dari data tanpa tabel. Tujuan utamanya adalah menemukan pola, struktur, atau grup alami dalam data. Unsupervised learning bekerja dengan mengambil data mentah tanpa label. Unsupervised learning cara kerjanya yaitu ambil data mentah tanpa label. Kedua, analisis struktur internal untuk mengelompokkan atau menurunkan fitur. Dan yang terakhir, hasil metode berupa pengelompokan atau klaster atau hubungan antar data. Unsupervised learning di dunia nyata pada yang pertama, segmentasi pelanggan dalam bisnis e-commerce. Yang kedua, pengenalan pola perilaku pengguna, pengelompokan dokumen atau berita berdasarkan topik. Dan yang terakhir, reduksi dimensi untuk visualisasi data besar. Reinforcement learning. Jadi, reinforcement learning atau biasa disingkat RL adalah metode di mana agen belajar memilih tindakan terbaik melalui trial atau error dengan mendapatkan reward atau hadiah atau penalti, hukuman dari lingkungan. Reinforcement learning cara kerjanya, yang pertama, agen melakukan aksi dalam lingkungan. Yang kedua, lingkungan merespons dengan reward atau penalti. Dan yang ketiga, agen memperbaiki strategi untuk memaksimalkan reward dalam jangka panjang. Jadi, reinforcement learning dalam kehidupan nyata yaitu game AI, contoh AlphaGo, OpenAI 5. Yang kedua, robotika untuk navigasi dan manipulasi objek.
Yang ketiga, kendaraan otonom yang belajar mengemudi. Dan yang terakhir, sistem kontrol otomatis pada pabrik dan manufaktur. Metric Supervised Accuracy. Akurasi adalah persentase prediksi yang benar dibandingkan dengan seluruh prediksi. Rumus umumnya, akurasi jumlah prediksi benar atau total prediksi kali 100%. Kelebihannya mudah dipahami dan sering digunakan, dan kekurangannya kurang efektif saat data tidak seimbang. Metric Supervised Precision. Precision mengukur proporsi prediksi positif yang benar. Artinya, dari semua hasil yang diprediksi sebagai positif, beberapa banyak yang benar-benar positif. Rumus precision sama dengan true positif atau true positif tambah false positif. Metric Supervised Recall. Recall mengukur kemampuan model menemukan semua contoh positif yang sebenarnya. Rumus true positif atau true positif tambah false negatif. Recall penting saat kita ingin melewatkan data positif. Contoh supervised metrics. Contoh kasus detektif penyakit. Yang pertama, 90 pasien positif dari 100 prediksi, akurasi tinggi. Yang kedua, 80 prediksi positif benar dari 90, precision tinggi. Dan yang terakhir, 80 dari 100 pasien positif terdeteksi, high recall. Interpretasi grafis biasanya menggunakan confusion matrix. Matrix unsupervised Silhouette score. Silhouette score mengukur seberapa baik objek berada dalam klaster dibanding klaster lain. Nilai klaster min 1 sampai 1. Contoh yang pertama, dekat 1 sama dengan objek cocok di klaster sendiri. Kedua, dekat 0 objek dibatasi klaster. Dan yang terakhir, negatif sama dengan kemungkinan salah klaster. Matrix unsupervised Davis-Bouldin index. Davis-Bouldin index mengevaluasi kualitas klaster. Saya ulangi, Davis-Bouldin index mengevaluasi kualitas clustering berdasarkan jarak antar klaster dan dalam klaster. Nilai kecil klaster lebih baik. Dan yang terakhir, mengukur seberapa mirip klaster dengan klaster lain. Contoh unsupervised matrix skor pada clustering. Bayangkan 3 klaster hasil K-means, Silhouette score sama dengan 0,7. Klaster cukup rapi. Kedua, Davis-Bouldin 0,7. Klaster kecil dan berbeda jelas. Interpretasi ini membantu memilih algoritma dan jumlah klaster. Matrix reinforcement cumulative reward. Cumulative reward adalah total reward yang dikumpulkan agen selama sesi atau episode. Ini menunjukkan seberapa efektif agen mencapai tujuannya dalam jangka panjang. Matrix reinforcement average reward. Average reward adalah rata-rata reward per langkah atau per episode. Ini menunjukkan performa stabil terhadap berbagai kondisi lingkungan. Pertama,
membantu membandingkan strategi, dan yang kedua mengukur konsistensi pembelajaran. Jadi kesimpulan pada 3 pembelajaran hari ini adalah kecerdasan buatan memiliki 3 metode pembelajaran utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Supervised learning menggunakan data berlabel untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Unsupervised learning bekerja tanpa label untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data. Sedangkan reinforcement learning memungkinkan sistem belajar melalui interaksi dalam lingkungan menggunakan mekanisme reward atau penalti. Ketiga metode ini digunakan sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi dan menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan. Sekian dan terima kasih.